Silakan. Halo Bang, Ya, halo baik DNW. ya. Saya mau Aku tanya mau dulu. nanya, Saya mau tanya dulu nih. Islam ya? apa? Ya Islam, Oke, silakan, silakan. Bang Edis. Mm-mm. Emang orang Islam nggak boleh ngedengerin lagu rohani? Ya boleh lah. Bukan cuma ngedengerin lagu rohani, langsung dibaptis masuk Kristen di gereja gitu. Iya. Saya mau tanya dulu, DNW, ada rencana mau jadi orang Kristen? Enggak. Aku kan kerja di sini sama ibu. Ibu kan orang Kristen. Aku sering ikut ke gereja nganterin anaknya, Bang Edis. Oke. Waktu sering ke gereja, dengerin lagu rohani di gereja, sering ikutan mau nyanyi juga nggak? Enggak, dengerin aja. Cuma dengerin aja. Kenapa kok cuma Dengerin aja. didengerin aja? Kok ke hati tuh kayak tenang gitu. Kayak tenang, Bang Edis. Makanya aku seneng lagu rohani. Contohnya lagu apa? Yang lagu Bapak itu, Bang Edis. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru gitu. Iya, iya. Pokoknya Coba mah nyanyi. aku seneng Coba lagu nyanyi dulu. rohani yang di... Aku nggak bisa nyanyi, cuman seneng aja didengar. Oke. Ah, Kalau bilang aja, kan aku bukan... coba dites dulu, tes ya, tes dulu. Coba tes dulu. Kalau memang kalau memang Anda seorang muslimah, kami pengen dengar ketika Anda sholat itu apa yang Anda baca, coba. Yang Anda ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana budiya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat yang lain, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min ghasikin raqab wa min syarri nafasati uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya? Aku nggak tahu artinya. Aku nggak paham. Baik, dia muslimah. Dia muslimah, teman-teman. Saya mau sarankan begini, DNW. Ketika kamu merasa tenang, ketika kamu mendengar lagu itu, di hati kamu merasa, kenapa kamu tidak masuk Kristen saja? Belum ada niat ke situ, Bang Edis. Oke, mungkin Belum. belajar-belajar. Gimana? Belum ada untuk niat ke situ, Bang Edis. Ya, itu mungkin apa namanya, karena kurangnya pengajaran-pengajaran kekristenan seperti itu. Makanya sering-sering banyak-banyakin nonton Edis TV biar mengerti perbandingan Islam dan Kristen. Aku kan gini, Bang Edis. Aku kan pulang di gereja, terus sama ibu bos aku, coba lu lihat live Bang Edis, konten-kontennya biar tahu cina gimana gimana. Wah, aku pingin tahu lah, aku kepo ke Bang Edis. Makanya aku naik sekarang. Udah berapa lama nonton channel Edis TV? Minggu kemarin, Oh, baru-baru. tapi aku nggak berani masuk, Bang Edis. Belum siap lah. Oke, pelan-pelan, jangan buru-buru, ya kan? Kalau hal ya keputusan yang diambil terburu-buru biasanya itu tidak tepat, begitu. Nah, makanya belajar dulu, pelajari perbandingannya, ya kan? Lihat dari sudut pandang kedua belah pihak, gitu. Saya kan menyajikannya yang objektif, begitu. Nah, kalau tadi mengenai lagu tadi ya, lagu apa sentuh hatiku ya. Nah, kalau di Kristen itu memanggil dengan panggilan Bapak. Nah, Bapak itu bukan berarti bahwa dia itu punya istri, seperti fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang Islam. Iya, mentang-mentang kita panggil Bapak seolah-olah dia punya istri. Tidak, tetapi yang dimaksud itu Bapak artinya begini. Artinya ada
hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi manusia itu diibaratkan seperti anak, sedangkan Sang Pencipta itu diibaratkan seperti bapak. Di dalam agama Kristen itu Tuhan punya istri? Jawabannya tidak. Tidak seperti itu. Saya kasih contoh misalnya. Pernah dengar aku anak Indonesia, sehat dan kuat? Yap. Pernah dengar? Iya. Nah, ketika kita berkata bahwa kita anak-anak Indonesia, apakah Indonesia punya istri? Suaranya nggak ada Bang Edis. Ketika ada headset nggak? Headset. Headsetnya aku nggak ada di atas, aku males ke atas Bang Edis. Oke. Lagi oke. di bawah. Oke. Ketika kita ini mengaku anak-anak Indonesia, bukan berarti Indonesia itu punya istri, betul nggak? Ya. Iya, jadi itu seumpama itu adalah bahasa-bahasa untuk menggambarkan sebuah hubungan. Bagaimana manusia dengan pencipta itu hubungannya itu seperti ayah dan anak. Di mana-mana naluri seorang ayah itu pasti mengasihi anaknya, betul nggak? Naluri bapak itu mengasihi anaknya, begitu. Di mana bapak itu pasti secara otomatis dia akan rela, dia akan mengasihi anaknya itu. Seperti itu. Itulah hubungan antara kita dengan Sang Pencipta. Nah, di dalam agama Islam tidak ada dipanggil Sang Pencipta itu dipanggil bapak, betul? Makanya kata Gus Dur, iya, makanya Gus Dur pernah bilang, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen. Karena apa? Karena Tuhannya dipanggil Bapa. Sedangkan orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu Islam. Manggilnya pakai toa. Ketawa dia. Nggak ini ya Bang Edis, aku mau gaul sama orang Kristen, mau gaul sama Islam, tapi aku nggak kayak gituan, aku orangnya nggak munafik. Malahan yang teman-teman aku, lu masuk ke gereja ngapain? Nggak boleh lah, kok aku kerjaan kayak gini, kata aku juga ya harus turutin lah, nggak bakalan aku kalau udah kepanggil hatinya aku untuk masuk ke Kristen yang kita nggak bisa nolak kan, Bang Edis. Betul. Pelan-pelan lah, belajar. Nanti ada waktunya begitu. DNW. Tapi aku Ini silakan. Tapi aku sering gini, kok ngajinya orang Islam sama Kristen beda. Kok orang Kristen kayak gini? Aku sering gitu Bang Edis. Kok orang Kristen ngajinya gini, orang Islam kan ngajinya gitu, maghrib apa kan? Apa itu perbedaannya Bang Edis? Aku mau nanya. Baik. Kristen itu ketika membaca Bible, yang dibaca itu adalah artinya supaya orang paham kemudian bisa mengimplementasikannya. Jadi orang Kristen kalau baca Bible, ya kan, maka firman itu dibaca di dalam bahasa yang dia mengerti. Ketika firman itu dibaca, kemudian masuk ke dalam hatinya, sehingga firman itu akan menuntun dia bagaimana dia harus hidup. Makanya ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman-Mu ya Tuhan, pelita. Pelita itu maksudnya penerang. Kalau orang zaman sekarang nggak ngerti pelita itu apa. Pelita itu seperti obor begitu, lampu. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga ketika kita baca, kita ngerti, kemudian kita terapkan. Nah, beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam waktu ngaji ya kayak gitu. Artinya apa? Enggak tahu, kok tanya saya. Ya memang begitu. Emang aku nggak tahu ya nggak tahu. Iya. Ya memang begitu.
ketika orang Islam baca Quran, ditanya artinya apa? Ya nggak tahu kok tanya saya. Loh, fakta kok. Saya kan ngomongin fakta. Gimana? Bener. Bener Bang Edis. Aku bukan sekarang ya banyak yang orang Islam yang lihat live Bang Edis, bukannya aku ngejelekin Islam juga yang Bang Edis. Ini mah kepribadian aku aja gitu. Jadi ketika orang Muslim baca Edis. Al-Quran, jadi begini di NW, ketika orang Muslim membaca Al-Quran, mereka itu tujuannya bukan mau mendapat penerangan, mereka bukan mau mendapat pengertian, mereka bukan mau mendapat pencerahan, tetapi yang mereka cari adalah supaya dengan membunyikan huruf-huruf Arab itu dapat pahala. Itu bedanya. Beda. Sedangkan dalam Kristen tidak seperti itu. Dibunyi-bunyikan begitu huruf-huruf terus dapat pahala, ya bukan begitu konsepnya. Begitu. DNW, kita ini ada kendala sinyal. Mungkin besok-besok bisa kita lanjutkan. Tapi pakai headset begitu. Tuh. Fallback Bang Edis. Saya gini, mohon maaf nih. Saya mohon maaf. Saya tidak bisa fallback. Kenapa? Karena saya untuk membuat akun saya itu bisa diidentifikasi atau asli atau tidak, saya hanya mengikuti satu akun yang asli juga. Begitu. Oke. Mungkin besok Ya, bisa Pak naik Edis. lagi ya. Karena ada kendala sinyal kita. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Makasih. Kerja yang Bang baik-baik Edis. seperti itu ya. Semoga